salah kaprah juga. Misalnya contoh, ketika ada pemotongan anggaran atau efisiensi di dalam Kementerian PU, itu bukan berarti pembangunan infrastruktur itu berhenti, Mbak Sylvia. Tapi sama seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, beliau mengatakan bahwa ini adalah akan dijalankan namanya public-private partnership. Ini maaf ya Mbak, di mana kita maaf juga ya Mas ya, ini by data nggak? Tentu saja. Oke, datamu mana? Ayo kita buka. Data saya sebelum keluar SK Menteri Keuangan yang kemarin, dari 9.000 rencana pembangunan sekolah unit jadi 0. Dari 2.000 sekian madrasah cuma jadi 86 kalau tidak salah. Oke, pembangunan jalan cuma 83 km. Tidak ada lagi pembangunan jembatan gantung dan sebagainya. Itu data yang dipaparkan Menteri PU. Lalu lu bercerita tentang ini akan dialokasikan nanti. Kapan? Karena ini anggaran 1 tahun. Apa yang barusan disampaikan oleh Bang Adian itu merupakan salah satu bentuk cherry picking data. Bang Adian lupa, ada sekitar 200 sampai 300 ribu sekolah yang juga memerlukan renovasi. Di mana anggarannya kalau kita tidak bisa merefocusing anggaran-anggaran tersebut. Jadi pada satu sisi kita memang dihadapi dilema, betul Bang Adian. Kalau kita tidak memiliki anggaran 110 triliun, begini, Bang, renovasi itu sudah termasuk. Jadi begini Bang. Sekarang renovasinya hilang, pembangunannya hilang. Oke, kalau pemerintah Indonesia tidak memiliki keterbatasan fiskal, maka semua program-program tersebut akan dengan mudah dapat dibiayai oleh APBN. Tetapi yang harusnya dilakukan pemerintah mendengar penderitaan rakyat, bukan rakyat mendengar penderitaan pemerintah. Karena rakyatlah yang membayar pemerintah, dibayar untuk bekerja dan dibayar untuk mendengar. Hari-hari ini rakyat mendengar penderitaan pemerintah tentang subsidi, penderitaan pemerintah tentang anggaran, penderitaan pemerintah tentang fiskal. Kok kita mendengar pemerintah menderita terus penderitaan kita siapa yang dengar? Oke, coba didengarkan dulu dan kemudian ditanggapi. Sederhana, argumen ini bisa dijawab, yaitu adalah apa? Tujuan efisiensi senilai kurang lebih 300 triliun rupiah adalah untuk merealokasikan anggaran tersebut 300 triliun untuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti apa contohnya? Makan bergizi gratis. Seperti contohnya apa? Fasilitas kesehatan, cek kesehatan gratis. Seperti contohnya apa? Renovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak sedang dan rusak berat. Ini semua adalah data renovasi itu di mana? Jadi begini Bang, apakah Bang Adian lebih prefer anggaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas dibandingkan anggaran tersebut digunakan untuk renovasi sekolah? Datanya di mana? Sekarang begini Bang, dengan anggaran itu imajinasimu atau by data? By data Bang, karena di dalam RAPBN 2025 anggaran untuk renovasi sekolah itu dianggarkan 20 triliun rupiah. Abang itu bayangkan anggaran pendidikan 20%. Saya sudah dapat bahannya dari Kementerian PU. Kementerian PU itu mitra kerja Komisi 5. Saya Komisi 5.